Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bertemu lagi dengan Bu Ayu. Kali ini kita akan belajar sifat komutatif pada operasi hitung penjumlahan ya. Materi ini adalah untuk kelas 3 SD. Simak baik-baik ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, maka mari kita baca basmalah bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak hebat semua, sebelum pembelajaran kita mulai, silakan anak-anak hebat persiapkan terlebih dahulu buku PS atau kertas HVS untuk nantinya digunakan untuk menghitung ya, serta dipersiapkan juga alat tulisnya dan juga air minum, supaya ketika kalian belajar nanti, kalian tidak haus ya. Baik anak-anak, yang pertama mari kita mengamati. Nah, di situ ada Dayu yang sedang memungut daun ya. Dayu sedang mengambil dedaunan yang jatuh ya, dedaunan kering yang jatuh. Kira-kira mau diapain ya sama Dayu ini ya? Nah, saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya akan ia gunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering ya. Sebentar lagi Bu Guru share untuk gambar kotaknya. Ya. Nah, ini dia gambar kotaknya Dayu. Oke. Nah, yang pertama ada 35 daun kering dan kotak yang kedua ada 15 daun kering ya. Di dalam kotak yang kedua ada 15. Dayu menghitung semua daun tersebut. Ternyata jumlahnya adalah, nah, tadi yang pertama tadi ada 15 ya. Oke, kemudian ini ada 35. Maka berarti 35 ditambah 15 sama dengan titik-titik. Nah, masih ingat penjumlahan bersusun anak-anak? Tentunya masih ingat ya. Oke, kita tulis terlebih dahulu bilangannya. Kemudian ditarik garis dan diberikan tanda tambah dan dihitung. 5 ditambah 5, 10. Kemudian nyimpen 1 ya. Oke, jadi dijumlahkan ada 5, berarti 50 ya. Nah, itu adalah penjumlahan dengan bersusun. Semoga anak-anak semua masih ingat ya. Nah, anak-anak, selanjutnya bagaimana sih jika posisi kotaknya ditukar? Nah, ini Dayu penasaran nih. Bagaimana ya seandainya posisi kotaknya itu ditukar? Apakah nanti hasilnya tetap sama atau berbeda ya? Nah, coba dilihat. Ini kotak yang pertama ada 15 daun. Nah, ini. Nah, Dayu menghitung semua daun tersebut, ternyata jumlahnya ini ya. Ini yang pertama ada 15 daun. Kemudian kotak yang kedua ada 35 daun. Nah, maka 15 ditambah 35. Kalau tadi 35 ditambah 15. Nah, sekarang dibalik kotaknya 15 ditambah 35. Maka masih ingat ya penjumlahan bersusun? Oke, 15 ditambah 35. Iya, jawabannya adalah 50. Oh, ternyata hasilnya sama 50-nya ya. Nah, ayo menyimpulkan. Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. 35 ditambah 15 sama dengan 50. 15 ditambah 35 sama dengan juga 50. Jadi bisa dituliskan 35 ditambah 15 itu sama dengan 15 ditambah 35. Begitu ya. Nah, anak-anak, sifat ini di dalam matematika itu disebut dengan sifat komutatif atau pertukaran ya. Sifat komutatif pada operasi hitung penjumlahan ya. Nah, kita bisa coba pada penjumlahan yang lain ya. Ini contohnya anak-anak. 120. Oh, ini sudah langsung ketemu jawabannya, sama Bu Guru sudah diberi jawaban. 120 tambah 930 maka ketemu 1050. Oke anak-anak. Nah, selanjutnya sekarang anak-anak
berlatih ya. Coba kerjakan 2 soal berikut ini saja. Silakan kalian hitung di buku PS. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya boleh ditulis di kolom komentar atau nanti bisa kalian tuliskan di buku sekalian saja ya. Nah, soal yang pertama, 470 ditambah 510. Ya, silakan dihitung. Kemudian yang B, 510 ditambah 470 sama dengan titik-titik. Jadi, maka titik-titik ditambah 510 sama dengan titik-titik ditambah 470. Tentunya kalian pasti bisa. Ini soalnya sangat mudah sekali ya. Dan juga nomor 2. Ya, silakan. Nanti video ini bisa di-pause dulu, kalian kerjakan ya. Baik anak-anak, sudah selesai mengerjakan ya. Maka kita lihat jawabannya. Ternyata jawabannya ketemu 980. Nah, berikutnya yang bawah juga 980. Maka atau jadi 470 ditambah 510 sama dengan 510 ditambah 470. Begitu ya. Nah, sekarang yang kedua. 480 ditambah 605 sama dengan 1085. Oke, jawabannya benar ya, sama semua ya. Kemudian 605 ditambah 480 sama dengan 1085. Jadi ditulis tadi bilangan yang dijumlahkan tadi 480 ditambah 605 sama dengan 605 ditambah 480. Jawabannya benar. Oke, yang benar silahkan ditulis di kolom komentarnya ya. Oke, baik anak-anak, sekarang lanjut belajar lagi ya. Kalian hebat sekali, kita sudah sampai di step yang ketiga setelah kalian berlatih tadi ini ya. Nah, ini juga ada bacaan nih, itu ada gambar truk ya. Oke, Dayu mengunjungi pamannya yang seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama sebanyak 425 butir. Sedangkan di truk kedua ada 590 butir buah kelapa. Nah, maka dijumlahkan ya, benar ya. Dijumlahkan 425 ditambah 590 sama dengan ya 5 tambah 0, 0, 2 tambah 9, 11. Satunya diletakkan di atas seperti ini. Kemudian 1015, benar ya. Jumlahnya adalah 1015. Oke. Nah, selanjutnya jika posisi gambar truk diubah, tadi yang 590-nya diletakkan di sebelah yang di depan yang duluan, kemudian 425. Maka ternyata jumlah buah kelapa tetap sama meskipun posisinya kita ubah. Ternyata tetap sama. Jadi bisa disimpulkan 425 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 425. Nah, setelah tadi kalian sudah berlatih mengerjakan 2 soal ya. Nah, sekarang ada tantangan, ada challenge. Apa sih challenge-nya? Ibu akan memberi tantangan 3 menit untuk menyelesaikan soal di bawah ini ya. Ingat ya, cuma 3 menit. Pasti Bu Guru yakin kalian kurang dari 3 menit sudah bisa menyelesaikan soal-soal ini. Bagaimana sih soalnya? Coba kita lihat. Oke, nah, nih. Tantangan 3 menit, menyelesaikan 5 soal. Bisa kalian kerjakan dengan menuliskan terlebih dahulu soalnya di buku PS kalian. Kemudian segera kerjakan ya. Wow, ini dia soalnya. Mudah sekali loh ini. Pasti semuanya bisa ini ya, sifat komutatif. Oke, sekarang videonya di pause dulu. Ada waktu 3 menit untuk kalian mengerjakan soal ini. Oke, sudah cukup 3 menit. Oke, yang pertama 535 ditambah 400 sama dengan titik-titik ditambah 535. Jawabannya ya 400, pintar sekali. Yang nomor 2 275 ditambah 360 sama dengan 360 ditambah 275, 275, benar sekali, pintar. Sekarang yang ketiga titik-titik ditambah 285 sama dengan
285 ditambah 455 berarti berapa? Iya, benar sekali, 455. Oke. Terus sekarang yang nomor 4. Ada 180 ditambah titik-titik-titik sama dengan 700 ditambah 180. Maka ini dia ketemu 700. Oke. Yang nomor 5, 220 ditambah 630 sama dengan titik-titik ditambah 220. Iya, jawabannya 630. Oke, pasti kalian semuanya sudah bisa ya. Nah, sekarang ayo kita bantu Lani menyelesaikan soal cerita di bawah ini. Nah, ini soal cerita anak-anak. Jadi soal yang ada teksnya. Nah, ini nanti kita apakan. Coba dilihat ya. Keranjang Lani berisi 730 buah rambutan. Kemudian keranjang Edo berisi 400 buah rambutan. Nah, berapakah jumlah rambutan di keranjang Lani dan Edo? Maka dijumlahkan. Pintar sekali. 700 berapa? 730 ditambah 400 sama dengan, ayo silakan dihitung dulu. Oke, ketemunya adalah 1130. Pintar. Nah, sekarang kalau dibalik misalnya yang ditulis punyanya Edo dulu, maka 400 ditambah 730 sama dengan 1130. Nah, bisa dituliskan 730 ditambah 400 itu sama dengan 400 ditambah 730. Nah, begitu bisa ya? Oke, anak-anak hebat, pinter-pinter semua ini pastinya kelas 3 ini ya. Oke, soal yang kedua, coba diperhatikan. Benny menyapu halaman rumah nenek yang luas. Ia mengumpulkan daun-daun kering dalam 2 kantong plastik besar. Kantong plastik hitam berisi 780 helai daun kering. Kantong plastik putih berisi 578 helai daun kering. Maka, iya, ini dijumlahkan juga ya. Bisa ditulis 780 ditambah 578. Nah, berapa jawabannya ya ini ya? Iya, jawabannya 1358. Kalau dibalik, bisa 578 ditambah 780 sama dengan 1358 juga. Maka jika ditulis dalam bentuk sifat komutatif, maka 780 ditambah 578 itu sama dengan 578 ditambah 780. Begitu ya. Oke? Bisa semua ya pastinya ya? Oke, terima kasih sudah menyimak dengan baik video dari Bu Guru tadi. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.